Ayo sekarang kita akan menyaksikan video ini secara bersama-sama sebagai wahana pembelajaran untuk kita semuanya. Apabila ada yang masih kekurangan-kekurangan atau masih ada yang belum sesuai dengan aturan yang lazim ada di bidang kepramukaan ataupun metode kepramukaan, ayo nanti kita perbaiki bersama-sama. Jadi video ini ayo kita menjadi bahan diskusi, menjadi bahan pembelajaran untuk kita semuanya, kita untuk memperbaiki ke depan agar kegiatan bidang kepramukaan kita, ekstra pramuka kita makin kesini makin baik dan makin diminati oleh adik-adik kita. Yuk kita lihat bersama-sama, kita akan perbaiki bersama-sama. Mana yang sudah baik akan kita pertahankan, kita gunakan sebagai bahan pembelajaran, sedangkan yang masih belum baik ayo kita perbaiki bersama-sama. Yuk dengan semangat maju kegiatan kepramukaan kita, tetap semangat, yuk. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kita sudah berada di SD Tangkil 3. Kita lihat mereka sekarang sedang melaksanakan upacara pembukaan latihan pramuka. Sebagai syarat setiap latihan mesti ada diawali upacara pembukaan dan upacara penutupan. Yuk kita ikuti, nanti kira-kira kita intip materinya latihan nanti apa. Kita intip, sepertinya saya dengar adalah akan menanam toga. Nah, bagaimana cara latihan dengan menanam toga itu, urutannya, sekuensinya kayak apa? Yuk kita ikuti terus. Nah, sekarang sebagai tahap awal yang merupakan bagian dari skenario latihan adalah mereka akan mengadakan permainan ramai, yaitu permainan besar mengawali suatu kegiatan hari ini. Dilaksanakan ini satuan ini ada penggalang dan ada yang siaga. Nah, ini kalau saya melihat skenario membina atau rencana membina, kita lihat di sini materinya adalah tentang menanam toga, yaitu SKU Pramu Rakit Rap itu yang nomor 7 sesuai dengan tingkatannya, yaitu tentang penghijauan. Nah, toga adalah bagian dari penghijauan. Kalau lihat tujuannya di sini adalah cara menanam toga, yaitu kencur, jahe, kunyit, dan serai. Kemudian tujuan yang kedua adalah manfaat dari masing-masing toga. Jadi dapat menjelaskan manfaat dari masing-masing toga. Oleh karena itu, yuk kita ikuti. Jadi setiap pembina itu kalau akan mengadakan latihan pramuka, mesti membuat nyusun rencana membina seperti ini. Nah, ini yang tidak boleh kakak-kakak lupakan, maka harus membuat rencana membina. Ya, seberapa sederhana pun harus disesuaikan. Kegiatan awal apa, kegiatan inti apa, berikut apa. Yang jelas adalah mesti diawali dengan upacara pembukaan dan ditutup dengan upacara penutupan. Nah, ini yang penting. Nah, sekarang yang kita lihat adalah sudah permainan ramai. Permainan diawali suatu kegiatan, ya. Nanti acara intinya adalah menanam toga. Oleh karena itu, ayo ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya supaya latihannya terarah, teratur, dan dapat mencapai suatu tujuan yang pasti. Maka harus menyusun rencana membina. Nah, selamat melatih, selamat membina dari kakak-kakak semuanya. Semoga latihan pramukanya makin kesini makin berkualitas, makin kesini makin maju, supaya anak-anak senang mengikuti kegiatan latihan pramuka. Kita ikuti terus, yuk. Sudah? Oke. Yang benar adalah kuning, kencur, kunci. Yang benar siapa? Hanifah benar, Mbak Yuda salah. Terbalik. Oke. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi satu kali lagi, Pak. Kanan, dan yang kanan.
Nah, ini adalah lagunya menanam toga dengan mengambil irama atau iringan menanam jagung. Tanam, tanam, toga ditanam. Ini si jahe hangatkan badan. Tanam, tanam, toga ditanam. Banyak manfaat untuk kesehatan. Nah, ini adalah salah satu pembina, yaitu Kebetulan Kamabigus. Ini sedang mengumpulkan para pemimpin regu. Ya, sedang mengumpulkan para pemimpin regu untuk diberi arahan tentang bagaimana cara menanam toga. Nah, ini toganya sudah disiapkan. Jadi menginstruksikannya, memberikan arahan, bimbingannya adalah kepada pemimpin regu. Nah, ini pemimpin regu cara menanam toga kayak apa, dan dijelaskan manfaat toga itu untuk apa saja. Ya, karena itu ini langkah yang pertama. Ya. Nanti setelah Pindro ini bisa, maka Pindro akan menjelaskan kepada seluruh anggotanya bagaimana menanam toga serta manfaat toga itu. Siapa yang suka makan sayur bening? Ya, hampir semuanya suka makan sayur bening ya. Itu bisa digunakan untuk bumbu. Bahkan ini bisa untuk menurunkan kolesterol. Diperkenalkan dengan yang namanya tanaman toga. Kalian sudah tahu tanaman toga? Apa itu tanaman toga? Menanam toga. Apa toga? Toga. Pak, jalannya apa Pak? Kucing. Jadi nanamnya nanti langsung di tanah. Di tempat tanam. Ya, nanti aja. Kemudian yang ini tadi apa? Tanamnya di polybag. Menanamnya di polybag. Jadi sebanyak anggota berapa? Misalkan anggota regu ini ada 11 orang, berarti kamu harus menanam berapa? 11 polybag. Ini nanti bisa diambil rimpangnya saja. Nah, ini rimpangnya bisa untuk kita tanam. Yang sudah Ayo.
Coba dipanggil, kamu regu apa? Pulang. Nah, bilang aja regulang. Bukan. Nah, ini pemimpin regu membuka amplop yang isinya tugas menanam toga apa. Ya, silakan diumumkan ke anggotanya, teman-teman. Oke. Seperti itu ya. Oke, Jahe. Oke. Jadi regu apa namanya nih, menanam jahe ya? Regu apa? Mawar. Oke, berarti kalian akan mencari tempat jahe di mana gitu ya? Oke, ya udah, silakan laksanakan. Coba adik-adik memilih mana yang sesuai dengan tugasnya, ya. Ada yang kunir, ada yang jahe. Ya. Silakan memilih mana yang sesuai. Nah, di sini ada tantangannya, yaitu adik-adik memilih bahan yang akan ditanam toga itu. Memilih, kalau kencur ya memilih kencur, jahe memilih jahe, serai memilih serai, kunyit, laos. Nah, silakan. Ini ada tantangannya ada di sini. Sesuai dengan tugasnya tadi dari kakak pembina. Jadi semoga tidak salah ya. Semoga tidak salah ini. Semoga tidak salah dia memilihnya. Karena tadi sudah menerima materi dari kakak pembina. Nah, ini adik-adik sedang mempersiapkan lahan untuk menanam toganya ya. Regu ini kebagian menanam apa itu namanya tadi? Jahe. Nah, menanam jahe. Namanya regu apa ini? Mawar. Regu mawar menanam jahe. Nah, ini mempersiapkan medianya dulu. Medianya yaitu tanahnya digemburkan dulu, terus nanti ditambah humus, nanti baru ditanami. Nah, ini menyiapkan lahan ya, menyiapkan lahan dulu, digemburkan pakai alat. Kalau ini luas bisa pakai cangkul, tapi karena ini hanya sempit, pakai cedok saja. Nah, ini tahap penggemburan lahannya dipersiapkan. Nah, ini dicampurkan pupuknya ya. Jadi yang satu. Baik, terus dicampurkan. Nah, ini adalah mulai penanaman ya. Setelah persiapan lahan, urutan berikutnya adalah menanam. Regu mawar ini menanam toga jenis jahe. Coba itu kalau masih ada sisanya ditaruh di tengah-tengahnya. Ditanam di tengah-tengahnya. Coba bikin satu deret lagi yang di tengah-tengahnya. Ah, betul ya. Tolong itunya dong. Nah, di sini menanam. Ini apa ini? Nanam apa? Serai? Oke. Jadi di sini sudah jadi menanam toganya yaitu jenis serai. Ini anak-anak dan adik-adik sudah bisa ya menanam toga ya. Coba saya tanya, tadi serai itu fungsinya untuk apa? Ayo tadi. Untuk? Nah ya, obat apa? Obat sakit apa atau apa gitu? Tadi dikasih Ibu Kasek tadi. Siapa tadi yang ikut berkumpul? Untuk apa tadi serai tadi? Manfaatnya untuk apa? Serai, Pak. Untuk apa? Lah? Untuk apa tadi serai? Untuk apa? Mengatasi mual apa untuk buat sayur atau apa? Untuk membara, Pak.
Hah? Itu membuat sayur, Pak. Untuk membuat sayur atau minuman. Minuman serai itu. Menjaga kesehatan, menghangatkan badan. Barangkali begitu. Ya. Nah. Mawar. Kira-kira tadi manfaatnya tanaman jahe untuk apa? Untuk membuat minuman. Supaya apa lek minum jahe itu? Tidak mual. Tidak mual. Terus apalagi? Coba. Yang minum jahe itu supaya apa? Badan hangat. Itu ya. Nah, toh? Ya, itu dapat. Sambil tangannya, oh begitu, oke. Dapur Pramuka. Adik-adik semua, terima kasih pada kegiatan kali ini. Kita sudah melaksanakan kegiatan yaitu menanam toga. Dari beberapa kegiatan kemarin yang sudah kita laksanakan, tentunya ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh. Adik-adik semuanya masih ingat tadi apa yang kita tanam? Contohnya dari kelompok bayam apa? Pak Fitri, dari adik-adik semua sudah bisa membedakan dari pohon-pohon yang kalian tanam tadi mana yang jernih, kencur, kunci, bayam Brasil, serai, jahe. Bisa membedakan? Bagaimana cara membedakannya? Dengan sama apa tidak? Dari masing-masing itu pasti ada apanya, ada deh manfaatnya. Mungkin dari Kasia ada yang ditanyakan, mohon. Untuk yang tadi mendapat serai, itu manfaatnya apa ya? Buat matangkan semisal matangkan soto yang mendapatkan entir mana yang dapat entir, manfaatnya untuk apa? Untuk obat. Obat apa? Obat demam, penurun demam. Yang mendapatkan dari tanaman toga yang untuk itu kali ini kita akan melaksanakan penutupan kegiatan kita. Nah, sekarang kita sudah menyaksikan video itu, ya, video yang barusan tadi. Kita dapat ambil suatu pelajaran untuk kita semuanya di dalam melaksanakan suatu kegiatan ekstra kurikuler kepramukaan, yaitu tentang tata upacara. Tata upacara sudah ada petunjuk penyelenggaraannya, yaitu SK Kakwanas tahun nomor 178 tahun 1979, yang mana urutan upacara pembukaan sudah ada, urutan upacara penutupan latihan juga sudah ada. Sedangkan yang baku adalah kakak-kakak ketika menyusun rencana membina seperti ini sudah disusun bahwa
kegiatan latihan kita selalu diawali dengan upacara pembukaan latihan dan diakhiri dengan upacara penutupan latihan. Nah, ini sudah ada ketentuannya. Ayo kita ikuti, kita patuhi bersama-sama, karena upacara adalah sebagai alat pendidikan. Sesibuk apapun, upayakan bahwa upacara itu adalah sebagai alat pendidikan. Kita bisa memberikan penekanan-penekanan kepada peserta didik kita tentang pendidikan pendahuluan bela negara, tentang kedisiplinan, tentang iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang lain-lain pendidikan budi pekerti. Sehingga kalau sekarang sudah ada yaitu tujuan pendidikan nasional, yaitu mencapai 6 profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah melalui ekstra pendidikan kepramukaan. Jadi upacara harus kita laksanakan di awal pembukaan latihan dan penutupan latihan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah dalam metode kepramukaan ada satuan terpisah antara putra dan putri. Untuk itu, mengapa harus dipisah antara pendidikan kita putra dan putri? Ya, ada kodrat yang memang tidak sama antara putra dan putri. Yang satu lemah, yang satunya mungkin agak kuat, yang satunya ada kendala secara fisik, yang satunya lagi tidak, serta yang lain-lain yang sebenarnya tujuannya sama, tetapi metode kita adalah sudah mengajarkan untuk terpisah antara laki dan perempuan. Nah, itu. Jadi ayo kita terus mencari mengapa pentingnya dipisah antara putra dan putri. Itu namanya metode kepramukaan kita adalah satuan terpisah. Terus berikutnya mengenai seragam. Seragam juga menjadi pelajaran buat kita. Adik-adik siaga dengan ketentuan seragam yang sudah ada itu, yang menonjol di sini di lengannya ini ada garis coklat. Ya. Nah, jika anak-anak atau adik-adik kita sudah berumur 11 tahun, biasanya kelas 4 MI maupun SD, itu di semester kedua, misalnya kayak begitu, itu seragamnya diupayakan sudah menyesuaikan dengan penggalan. Nah, jadi dari siaga beralih ke penggalan. Oleh karena itu saya menyarankan kepada kakak pembina maupun Kamabikus apabila akan berganti seragam berkoordinasi dengan wali murid. Jadi wali muridnya sehingga kalau memberikan seragam itu sudah tepat sesuai dengan aturan yang ada. Oleh sebab itu, ayo ini menjadi pembelajaran buat kita. Jadi supaya menjadi lebih sesuai dengan aturan dan tetap semangat, semuanya menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Sehingga pendidikan gerakan pramuka kita semakin maju, semakin diminati oleh masyarakat sebagai salah satu pendidikan anak muda Indonesia. Ayo selamat mendidik, selamat melatih, selamat membina, selamat berkarya buat kakak-kakakku semuanya, para pembina, para pelatih, dan juga adik-adik peserta didik. Sekian, tetap di Ajitoji. Untuk Gudeg SD Tangkil 03 makin semangat. Ayo tetap semangat. Kakak-kakak, adik-adik bersama Kamabikus yaitu Kak Umi sudah luar biasa. Ayo semakin semangat. Kita didik adik-adik kita supaya kedepannya bisa mencapai masa depan yang lebih baik. Ayo tetap semangat. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.